Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa ma fihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, jemaah Jamiatul Khair, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi kajian kita di kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas adalah masih surah Yasin di ayat ke-7 sampai dengan 12. Seperti biasa, sebelum kita melakukan kajian secara tafsiriyah, kita terlebih dahulu membaca ayatnya. Saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa ma fihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, jemaah Jamiatul Khair, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di kajian Al-Quran baik secara lafaziyah maupun tafsiriyah hari ini. Dan adapun surah yang kita bahas masih di surah Yasin ayat 7 sampai dengan 12. Seperti biasa, sebelum kita bahas, kita terlebih dahulu membaca secara bersama. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama senantiasa kita memuji Allah Ta'ala atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kita.
Ini tanda sayangnya Allah ini Allah sibukkan kita dalam perkara agama. Boleh saja Allah Ta'ala tempatkan kita di barbar, di warkop-warkop, tapi Allah pilih kita untuk duduk dalam majelis yang mulia ini. Ini majelis daripada ampunan. Tadi kita sudah dengarkan secara lapasiah. Ini surah Yasin dari ayat 7 sampai 12. Semua ini berita-berita tentang orang-orang yang menentang Allah. Ya, saya kira ini tinggal kita yakini saja ini, karena ini berita akhirat, berita keadaannya orang-orang yang menentang Allah SWT. Tidak ada perlu kita komentari sini, karena ini tinggal iman kita bagaimana ini meyakini ini berita-berita ini. Tentu yang mulia, jamaah yang berbahagia, ya usaha kita bagaimana iman kita senantiasa kita tingkatkan. Ya, seperti mana Hatib setiap pekan hari Jumat diajak kita untuk meningkatkan iman, meningkatkan takwa. Ya, antara lain seperti tadi, luar biasa tadi khutbahnya tadi. Hidup ini sederhana aja. Cuma satu piring nasi kita menyebut Tuhan dan tambah lauk sedikit. Ya, ternyata hidup ini sederhana. Cuma kebutuhan kita satu piring nasi tambah lauk sedikit. Nah, yang banyak beliau tadi katakan ada keinginan. Tapi memang ternyata keinginan ini melampaui kita punya umur, angan-angan. Sehingga di satu mafhum hadis dikatakan manusia semakin tua semakin muda dalam 3 perkara. Dia semakin muda kalau berhadapan dengan kekuasaan. Dia muda kalau berhadapan dengan harta. Dia muda kalau berhadapan dengan wanita. Jadi tahta, harta, wanita, muda. Tidak ada merasa tua di sini. Lupa usia. Saya kira dulu itu cuma laki-laki. Ternyata sekarang ini karena mungkin maju sudah luar biasa ini kemajuan. Ternyata perempuan juga. Ada hanya berita-berita bahwa 60 tahun umurnya menikah dengan laki-laki yang 26 tahun. Saya bilang, oh, saya kira dulu itu hadis itu hanya laki-laki yang kena, ternyata perempuan juga. Allahu Akbar. Iya. Jadi berita akhirat ini Pak tinggal kita yakini, jangan berkomentar. Karena kapan kita berkomentar bahaya. Dan ini mesti iman saja yang bisa menangkap ini. Dan ini yang harus kita usahakan. Kalau orang Malaysia katakan mesti kita bertungkus lumus sunnah seperkara iman. Sahabat-sahabat Nabi itu kenapa imannya kuat? Karena biar di pasar bicara iman. Sehingga apa efek daripada pembicara iman mereka? Kalau menjual tidak mampu, tidak berani menipu konsumen, membohongi konsumen, campur barang kelas 1, kelas 3 dengan harga kelas 1. Kalau mata kalau uang. Kenapa? Karena efeknya di pasar pun bicara iman. Ya, kita hari ini karena mungkin sudah jauh, jangan di pasar, di masjid pun kita bicara tentang benda. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni kita semua. Sedikit saja Pak, saya mau bertanya, karena ini surat Yasin, fadilahnya sangat banyak keistimewaannya daripada ayat-ayat yang lain barangkali. Ini menurut para ulama itu. Jadi kalau saya lihat itu juga memang selain manfaatnya di akhirat, di dunia pun ada, seperti diampuni dosa-dosanya, itu hadis At-Tabrani dan sebagainya. Tapi yang saya garis bawahi di antara sekian banyak fadilahnya surat Yasin ini adalah mempermudah urusan. Kalau mempermudah urusan, saya terjemahkan itu masalah duniawi, bukan akhirat. Nah, memang surat Yasin ini katanya jantungnya Al-Quran. Tapi kalau masalah-masalah akhirat seperti diampuni dosanya dan sebagainya, memang itulah masalah akhirat. Yang menjadi pertanyaan saya,
mulai dari ayat pertama sampai 12 tadi, kira-kira yang mana masuk itu? Dia bilang mempermudah urusannya di kalimat di ayat mana itu kira-kira yang bisa sinkron dengan fadilahnya surat Yasin ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini kita membahas tentang surah Yasin. Tapi ada sedikit saya terlintas dari apa yang disampaikan, apa yang ditanya tadi. Ini cuma saja, cuma terlintas, kebetulan terlintas. Dalam surat At-Talaq itu kan disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dimudahkan jalannya, dimudahkan urusannya. Maka mungkin kalau kita amalkan ini apa yang ada di surah Yasin, maka insya Allah akan dimudahkan urusan kita. Karena ketika kita mengamalkan apa yang ada di surah Yasin, maka itu berarti kita bertakwa kepada Allah. Sehingga kalau kita bertakwa kepada Allah, maka dimudahkan urusannya. Itu. Nah, ada sedikit yang kami ingin komentari. Saya sempat menyisihkan waktu untuk membaca beberapa tafsir tentang surah Yasin ini, ayat-ayat ini. Subhanallah, banyak sekali faedah yang bisa kita petik dan mungkin bisa kami bagi di sini beberapa. Pada ayat yang ke 8 sampai 9 ini, di sini Allah membuat permisalan, ya, permisalan. Dan banyak dalam Al-Quran itu Allah membuat permisalan-permisalan. Karena ada sebuah ungkapan itu, bil misal yattadihul maqal. Dengan misal, dengan contoh, maka perkataan itu akan mudah dipahami. Karena terkadang sebuah perkataan itu sulit untuk dipahami kecuali dengan contoh. Maka di dalam Al-Quran ini banyak sekali Allah memberikan permisalan-permisalan agar kita bisa paham tentang apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam ayat ini disebutkan contohnya permisalan orang yang hatinya, yang disebutkan tadi Pak Ustadz, hatinya lalai, hatinya kotor. Iya, begitu banyak dosanya sehingga sulit untuk masuk hidayah. Sehingga digambarkan seperti orang yang di dagunya kemudian diikat di sini, kemudian teratap, kemudian ada dinding, sehingga kebenaran tidak bisa masuk. Karena dia tidak bisa menggunakan perangkat-perangkat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepadanya untuk bisa menerima hidayah. Kita sudah diberikan mata, telinga, hati untuk menangkap itu hidayah, tapi dia tidak gunakan. Makanya dalam surah Al-A'raf itu dikatakan, walaqad dzara'na li jahannama minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Iya. Neraka itu dipenuhi jin dan manusia. Kenapa? Karena dia punya hati tapi dia tidak gunakan untuk memahami. Dia punya mata, dia tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Dia punya telinga, dia tidak gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, termasuk di sini dia mendustakan Rasulullah. Ini yang paling fatal. Ketika dia mendustakan Rasulullah, maka tidak ada apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu akan mental. Makanya kenapa dalam ayat kedua, kalau coba kita lihat di ayat kedua dan ketiga dan keempat, di sini sebenarnya ayatnya orang kafir Quraisy pada waktu itu memberikan subhat ke orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Dalam surah Ar-Ra'd kalau tidak salah disebutkan, Allah mengatakan wa yaquluna allazina kafaru lasta mursala. Orang kafir mengatakan bahwa Nabi itu bukan Muhammad itu bukan rasul. Maka Allah bantah di sini. Allah bantah mengatakan di ayat kedua Allah mulai dengan sumpah. Coba perhatikan ayat kedua itu. Wal Qur'anil Hakim. Ini sumpah ini. Jadi ini waw di sini bukan waw ataf ya, bukan waw dan. Tapi dia waw qasam, waw sumpah. Karena makanya huruf barisnya kasrah di situ. Wal Qur'ani itu menunjukkan sumpah. Kalau sumpah itu kan untuk menekankan sesuatu, menekankan pembicaraan setelahnya. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu kalau ada sumpah, maka kalau ada qasam, ada jawabul qasam, ada jawab sumpah. Jadi ketika Allah bersumpah, maka kita perhatikan apa setelahnya itu, karena pasti penting. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menekankan pembicaraan. Nah, Allah bersumpah untuk mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar rasul.
Allah mengatakan innaka laminal mursalin. Sesungguhnya Nabi itu benar-benar rasul. Di sini pakai lagi kata inna. Kemudian pakai lagi lam taukid. Jadi 3 kali Allah menekankan bahwa Nabi itu, Muhammad itu adalah rasul. Ya. Utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan tentang apa keinginan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan ini perlu untuk kita cermati di kehidupan kita hari ini. Hati-hati kalau kita mendustakan Rasul, atau kita jangan sampai ragu dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Makanya kita bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Bersaksi itu di dalamnya ada keyakinan, ada sumpah, ada komitmen, ada konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu disebutkan, dibahas oleh para ulama macam-macam, tapi secara umum ada 4. Yang pertama, ketika kita sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka yang pertama itu tasdiqu fima akhbar. Maka kita harus membenarkan semua apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ya. Kita harus membenarkan semua apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Baik itu berita-berita yang akan datang, berita-berita yang lalu, atau berita-berita surga atau neraka. Ya, dari sinilah kita mengetahui siapa Tuhan kita. Dari Rasul inilah kita mengetahui siapa Tuhan kita. Rasul mengabarkan bahwa Tuhan kita itu begini, begini dan begitu, menyebutkan sifat-sifatnya yang sempurna. Kemudian Rasulullah juga mengabarkan tentang surga dan neraka. Kemudian Rasulullah juga mengabarkan tentang kubur, yang mungkin secara logika kita tidak sampai di situ. Tapi karena Rasul yang bawa, maka kita harus percaya. Iya. Kalau kita tidak percaya, maka bisa batal syahadat kita. Ya, karena konsekuensi dari kita bersaksi harus membenarkan semua kabar yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian kita harus menaati segala perintahnya. Dalam Al-Quran disebut man yuti'il rasulah faqad ata Allah. Siapa yang menaati Rasul, maka dia telah menaati Allah. Kemudian menjauhi segala larangannya. Nah, berkaitan dengan ini, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, walaupun mungkin secara akal misalnya ada kabar dari Rasulullah, dari hadis misalnya, sepanjang hadis itu valid, kalaupun misalnya akal kita tidak bisa memahami, bertentangan dengan akal kita, misalnya seakan-akan bertentangan dengan akal kita, maka kita harus salahkan akal kita. Saya biasa kasih contoh ke mutarabbi kami. Contoh misalnya susu. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis yang sahih, kalau lalat jatuh ke susu, maka tidak dibuangin susunya, tetapi dicelupkan lalatnya sampai full, kemudian dibuang lalatnya, kemudian diminum. Ya, ini kan kalau secara akal lalat itu tidak hinggap kecuali yang kotor. Kalau lalat masuk dia pasti kan kotor, najis, ada kotorannya. Ada. Nah, ini kemungkinan kita tidak terima. Tetapi karena dia merupakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya valid, maka kita harus terima walaupun akal kita tidak sampai di situ. Nah, ternyata subhanallah, kita bisa lihat di internet banyak sekali para ilmuwan dari ilmuwan orang kafir, dia meneliti tentang lalat itu. Salah satu dari sayap ekor lalat itu ada penawarnya. Ya, sehingga kalau kita celupkan itu lalat, maka menawari racun-racun yang dibawa oleh lalat, sehingga tidak perlu dibuang. Kalau dibuang mubazir, jadi diminum. Jadi seperti itu.